Ya, berharap Bapak Gubernur ya kasih ruang lah buat Ya, teman-teman. Tolonglah, kami kami sangat berharap biar diberdayakan. berdayakan juga. Peran pemerintah itu harus hadir juga. Oh, artis lo, lo kan selesai nanti. Jangan begitu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Beta Cerita Palu. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di podcast edisi berikutnya. Malam hari ini sangat spesial ini. Saya kedatangan seseorang ya dari musisi Kota Palu, mungkin begitu Kak ya. Dari Wentira. Wentira. Kak Alhamdulillah. Ya. Azwar Jo. Azwar Jo. Azwar Jo. Pakai Jo itu identitas atau memang sudah menjadi nama sendiri itu, Kak? Jo itu singkatan dari Ojo. Ojo. Nah, jadi anak sayangan. Anak kesayangan. Kita titip apa, orang punya bahasa apa namanya? Kultur daerah. Kultur daerah. Jadi memang itu Jo itu dari. Jadi karena teman-teman sudah singkat, oh bagusnya Jo. Yeah. Akhirnya jadi kebiasaan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan ini ya. Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya Kak Azwar, kita akan berbincang-bincang terkait dengan peran musisi yang ada di Kota Palu secara khusus nih Kak. Kak Azwar, ini nih seru ini. Bagaimana Kak Azwar melihat peran para musisi yang ada di Kota Palu? Kalau peran ya saat ini juga lagi berusaha dan berproses untuk bicara soal karya ya. Nah, beda yang musisi komersil. Jadi kalau untuk ranah pengkaryaan itu sekarang ini banyak teman-teman yang saat ini lagi proses berkarya. Banyak, kalau mau dihitung banyak lah. Intinya mereka hari ini berproses untuk berkarya dan berusaha untuk bagaimana musiknya Sulteng itu bisa setara dengan daerah-daerah lain. Kalau peran pemerintah, Kak? Ya, peran pemerintah itu sendiri dari kacamata saya sendiri ya. Saya saat ini jujur ya, saya ini hidup dari musik ya. Saya seorang pengamen, alhamdulillah bisa ngamen kesana kemari, bisa makan lah dari hasil ngamen. Alhamdulillah pemerintah bukan tidak peduli, sudah ada memberikan ruang, tapi masih minim lah. Masih minim. Kalau saya lihat peran pemerintah, bukan mereka tidak mensupport, tapi mungkin ada kurang lah, agak kurang lah. Dari segi kekurangannya itu saya melihat dari ketika ada event-event tahunan, ya, berharaplah kami musik ya. Saat ini mungkin ada yang diberdayakan, orang-orang yang selalu ini kita bicara teman-teman musik juga. Nah, band-band teman bukan lain juga, bukan band lain, jadi teman-teman kita juga. Saya berharap ketika jadi band pembuka helatan tahunan, bolehlah artis luar diundang, tapi lebih ke anak-anak daerah lah. Anak daerah. Kita butuh panggung, apalagi dengan adanya karya, terus kita karena berkarya itu kita recording itu kita bayar. Kita latihan, sewa studio, dan itu tidak mudah. Dan tidak mudah. Ya, ada tenaga dan pikiran. Ya, pikiran yang kita harus tuangkan di situ. Dan ketika karya itu jadi, kita mau manggung di mana? Kita tidak punya panggung. Nah, jadi berharaplah peran pemerintah itu harus hadir juga. Selalu support buat kami, khususnya seperti ada helatan tahunan, seperti HUT kota, HUT provinsi. Ya itulah harapannya teman-teman pengkaryaan Sulteng ini, khususnya Sulteng ya. Kalau bicara ranah Sulteng ini kan dalam rangka mau menghadapi HUT Sulteng. Ya pasti ada musik lah. Betul. Ya berharap Bapak Gubernur ya kasih ruang lah buat teman-teman. Semoga podcast ini dinonton oleh Pak Anwar Hafid. Amin ya, mudah-mudahan.
karena Bapak Gubernur tercinta. pemberdayaan musik lokal itu sangat penting. Kan? Siap, ya. Ya. Bagaimana Kak Anwar melihat realita musisi yang Ya, ada di siap. daerah, khususnya di Kota Palu? Kalau alhamdulillah saya sudah, kalau bicara karya, alhamdulillah yang sudah tembus di platform itu, alhamdulillah sudah 4. 4 ya, album karya lagu lagu pop yang ada tulisan saya sendiri, ada juga karyanya teman yang kebetulan dia suka saya, maksudnya cara pembawaan musiknya. Artinya dia kasih lagu itu, ada 2 lagu dan 2 lagu juga itu tulisan saya sendiri. Alhamdulillah sudah tembus. Ini yang baru rilis sebelum puasa kemarin itu ada judulnya Buatmu Bahagia. Ya, saya lihat di postingan IG ya. Siap. Buatmu Bahagia, dengan ada lagi satu itu apa? Sampai di sini. Sampai di sini. Lebih dari ini, aku lelah. Aku lelah. Ini kalau dalam hal menulis sebuah lagu nih Kak ya, kita pertanyaannya agak sensitif ini. Ini pengalaman pribadi atau seperti apa ini Kak? Yang pastinya ada juga dari pengalaman pribadi. Yang pasti kalau relate itu banyak pada umumnya semua, baik itu musisi sekelas Ahmad Dhani juga pasti ada tulisannya. Apalagi yang kemarin apa, seperti Aku Cinta Kau dan Dia, itu terbukti kan. Itu luar biasa itu luar biasa. Jadi pasti relate itu. Jadi sesuai dengan pengalaman pribadi. Iya. Menurut Bang Azwar nih Pak, jadi musisi itu cukup berat untuk menjaga mental atau biasa saja? Karena kan tidak semua musisi ini bisa mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat, terkhusus khusus di Kota Palu nih. Kalau perkembangan musik di Kota Palu, yang saat ini berkembang itu adalah musik-musik komersil, para pelayanan. Wah, musik pelayanan. Ya, khususnya di kafe-kafe. Ya. Itu lagi, alhamdulillah musik berkembang. Ya. Dari segi pengkaryaan juga, terus juga berlomba-lomba untuk mungkin secara khusus begini Kak, bagaimana Kak Azwar melihat daripada perkembangan kearifan musik lokal itu sendiri? Ya. Oh, kearifan lokal ya. Bagaimana masyarakat menyukai musik-musik daripada kearifan lokal itu? Kalau untuk respon dari masyarakat sendiri, masyarakat Palu khususnya ya, itu masih kurang. Masih antipati sekali terhadap karya kita sendiri. Kalaupun ada itu bicara komunitas. Ya. Tapi pada umumnya ya ini kan persoalan suka dengan tidaknya kan. Kalau saya lihat masih kurang. Nah, kenapa kurangnya apa? Apresiasi atau minat mendengarkan lagu-lagu karya anak daerah itu sendiri, karena memang mungkin kurangnya panggung apresiasi, dukungan mungkin ya, mungkin seperti itu, kurangnya panggung karya, dan juga masyarakat Palu itu sendiri kurang minat mendengarkan karya-karya anak-anak daerah. Padahal kalau dipikir karyanya anak-anak Palu itu bagus. Mulai yang dari reggae-nya, popnya, melonya, bahkan ada yang jazz, ada yang rock, ada semua. Di sini kasarnya semua genre ada. Dan tidak kalah saing juga. Tidak kalah saing. Di Jakarta itu anak-anak Palu itu disegani musisi. Ya. Masa kita di Palu sendiri kita memandang sebelah mata kan? Betul. Kan aneh betul. Kadang-kadang kan ini kulturnya, cara tanggap orang kan berbeda-beda. Iya. Malah sekarang kan itu yang lebih viralnya lagu-lagu timur ya. Lagu-lagu Ambon ini ya. Betul. Apalagi yang kemarin itu apa? Tuton Karibo, siapa semua. Itu. Jadi alhamdulillah kemarin waktu sempat ada acara HUT Bayangkara ya. Saya, boleh ini sebut? Tidak apa-apa. Tidak apa ya. HUT Bayangkara. Kebetulan saya di situ jadi juri lomba singing contest ya. Lomba nyanyi. Terus untuk pengisi musiknya juga band saya, Joe Brothers ya. Kebetulan yang kami iringi itu salah satu guest star juga yang asal Ambon, cuman dia suaminya bertugas di
Satuan Polda Sulteng, Brimob. Ya. Brimob. Jadi ada itu Malaking namanya. Teman juga dia dekat. Kebetulan ini yang kemarin lagu Kasih Slow itu. Itu cewek itu ya, apa? Mbak Sanza Sulaiman. Ya, ada. Nah, itu. Jadi karena lagi viral-viralnya Ambon, lagi naik-naiknya Ambon. Saya penasaran, tanya langsung sama dia, ini artis loh, lagunya. Oh, artis loh, Pak, logat selesai nanti. Jangan begitu nanti. Apa saya logat Palu juga. Jadi saya tanya, penasaran tuh. Mbak Sanza, saya panggil Mbak Sanza. Ya, karena kita sudah kayak berteman lah, kita sharing soal lagu. Saya bilang, Mbak Sanza, bagaimana sekali itu di Ambon itu. Dari tahun ke tahun muncul lagi. Dia bilang, Kak Jo, dia panggil saya Kak Jo, di Ambon itu kenapa artis-artisnya selalu berkembang? Iya. Kenapa selalu dari tahun ke tahun ada lagi yang baru? Karena di sana itu dia bilang, dari pemerintah sampai warganya itu support. Tidak antipati terhadap karya anak daerah. Dukungan cukup besar. Dan sampai ada tagline-nya sampai ke Jakarta. Kita timurkan Indonesia, Pak. Kita timurkan Indonesia. Dan itu terbukti hari ini. Lagu Tabola Bale. Ya kan? Masih hit sampai sekarang. Dan saya juga sempat bawakan, sering nyanyi-nyanyi di Polda juga kan. Ya. Jadi itu yang saya tanya. Jadi setiap ada helatan tahunan, pemerintahnya itu kasih berdayakan buat pemberdayaan. Mungkin ada artis luar, tapi lebih banyak memberdayakan teman-teman pengkaryaan daerah. Iya. Dan dipublikasikan pemerintahnya itu sendiri. Ayo kita dukung, kita support karya-karya anak daerah. Ya. Itu bahasa dari Mbak Sanza. Bayangkan sampai kita timurkan Indonesia. Itu tagline mereka. Ini kan sebentar lagi HUT Provinsi Sulawesi Tengah. Iya, HUT. Dalam program Nambaso. Iya. Nambaso itu besar. Berarti ini besar ini. Besar, insya Allah besar. Besar semuanya. Iya, insya Allah kita menjadi besar juga. Amin. Kalau Pak Anwar nonton ini, Kak, dari Gubernur kita Sulawesi Tengah, terkait dengan mewakili harapan-harapan daripada teman-teman musisi lokal yang ada di Kota Palu secara khusus. Ya, harapannya ya berharap Bapak Gubernur memberikan ruang besar lah untuk teman-teman, khususnya pengkaryaan. Bukan cuma musik ya. Kalau hari ini kan pembahasannya topiknya kan musik. Berarti kalau bisa ya bolehlah artis luar, tapi di penghujung artis yang memang bisa menjadi inspirasi. Siapalah artis-artis besar. Selebihnya ya mungkin 70-40 apa 70-30 atau 60-40. Ya. 60-nya mungkin lebih ke daerah. 40-nya itu ke artis luar. Ya. Jadi di tengahnya banyaknya teman-teman musisi Palu yang saat ini berjuang, berkarya, berproses untuk mereka itu dalam hati saya secara pribadi, saya berkarya tujuannya untuk apa? Saya ingin karyaku itu didengarkan orang-orang, para pencipta lagu, melihat juga pasar apa yang diminati. Ya, yang ingin didengarkan. Kita juga tidak boleh idealis kan. Saya berkarya, apa yang sekarang ini digemari, diminati para pendengar pecinta musik di Indonesia, saya ciptakan seperti salah satunya Buatmu Bahagia. Itu berbicara tentang kebahagiaan pasangan ya, sampai di jenjang pernikahan. Terus juga ada lagu galau juga. Itu kan yang sekarang ini banyak yang orang dengar juga, lagu-lagu galau, lagu-lagu bahagia. Cepat hits itu. Iya, itu yang lagi kan lagu-lagu Ambon juga begitu kan. Iya. Jadi beta yang jadi sombar. Beta yang jadi sombar. Beta pilihan bukan tujuan. Nah, itu yang hits ya kan. Bukan tujuan. Tapi kena ini. Kena. Itu mungkin relate sekali, banyak yang makanya sampai di sini itu karya dari Vicky Fisher. Dia kasih ke saya sampai di sini, dan alhamdulillah sampai di sini itu tulisan saya yang lebih dari ini. Sampai di sini itu
pernah berangkat dari Pengalaman pribadi. Akhirnya jadilah itu karya. Jadi karya. Ya. Dan sekarang sudah launching atau sudah tembus di platform. aduh, Bisa didengarkan di Spotify. Spotify. Iya. Jadi teman-teman podcast yang ingin mendengarkan lagu Kak Azwarjo, Iya. klik saja nama Azwarjo. Jo sampai di sini. Sampai di sini. Jo sampai di sini. Azwarjo buatmu bahagia. Ya. Lebih dari ini. Ya. Nah, YouTube-nya juga ada. Itu keluar semua. Keluar itu. Video klipnya sudah. Kalau untuk video klip ini yang aku bahagia, aku lelah. Aku lelah. Insya Allah nanti rilis. Masih perlu peran pengganti di dalam atau? Boleh. Yang ada premannya atau ada penculiknya, kan bicara penculik cinta ini sih. Kak Azwar, ini kalau saya perhatikan, kanda saya satu ini sering sekali tampil di kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Polda ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa bisa sering tampil di kegiatan tersebut, Kak? Ada pemberdayaan khusus mungkin? Alhamdulillah ya. Jadi menjadi musisi pelayanan. Alhamdulillah dari pihak Polda itu jasa untuk biasanya kalau ada Bapak Jenderal, tamu-tamu besar dari Polda, acara makan Ramatama, makan malamnya, alhamdulillah biasanya saya yang main sama ada teman memang kita duet, ada penyanyi cewek juga. Itu dari zamannya Pak Idam Aziz. Waduh, sudah pensiun ya? Iya, sudah pensiun. Iya, dari Kapolri. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak kenalan dari bergantinya Nakoda. Ya. Kapolda. Alhamdulillah Polda selalu memberdayakan jasa menghibur. Ngamennya di sana, ngamen. Musisi lokal. Iya, daerah. Dan kemarin juga tampil di Pangdam ya? Iya, kemarin acara kenaikan pangkat, terus juga bisa sambutnya Pak Danrem ini insya Allah ke depannya ada acara HUT ini, Persib, Ibu Persib. Dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini. Dan saya perhatikan ini Kak, kayaknya Coklat sama Hijau ini lebih peka ya terhadap musisi lokal ya, dibandingkan kita punya petinggi-petinggi lain ya. Bukan saya yang bilang. Saya ya, dari sisi mata jurnalis ini ya. Iya, dari kacamata. Tapi yang saya rasakan saat ini ya, saya tidak sebut pemerintah tidak kasih ruang, tidak. Tapi alhamdulillah dari dua satuan ini selalu ada tempat lah. Selalu ada tempat. Menjadi pengisi acaranya. Ya. Misalnya kalau ada Ramatama, khusus para pejabat-pejabat utama Kodam maupun Polda. Kemarin sempat juga main di acara IKA Bamas. IKA Bamas itu Ikatan Keluarga Bayangkara Emas ya, yang dari letting tahun 95-96 sampai sekarang itu dihadiri Pak Dirbinmas. Dirbinmas Pak Sirajudin. Ya. Ini luar biasa ini terkait dengan pemberdayaan musisi lokal. Ya. Kalau menurut saya nih Kak, bagaimana tanggapannya kita dengan adanya keinginan musisi lokal itu untuk kabur saja dulu dari Kota Palu, lebih banyak berkembang ke daerah-daerah lain ini contohnya Kak. Seperti yang tadi kita cerita. Oh iya. Apa kalau mau, ya banyak ya seperti itu. Jadi memang banyak juga yang bilang, Jo, baiknya kau ke Jakarta saja, berproses di sana. Saya bilang, apa ya? Dan memang banyak yang jebolan-jebolan dari Palu juga bisa jadi artis. Di sana? Kita ya salah satunya sudah banyak yang jadi artis besar sampai sudah berkiprah di dunia politik. Kita tidak sebut merek. Dunia politik ya. Iya. Dan itu fakta teman-teman sudah tahu itu. Ya, pasti tahu ya. Ya. Nah, di sana saya sebut ada satu juga, saya sempat juga dulu itu, saya sebenarnya kalau jujur ya, saya ini bukan musisi, saya ini mantan atlet sepak bola. Iya. Oh, sepak bola? Iya. Kenapa harus memilih sebagai musisi nih? Di tahun 2013-14 ya,
karena pada tahun 2013 itu nasib sepak bola itu lagi Kering-keringnya. ya lagi tidak bagus pada saat itu, ada dua kubu. Pokoknya ya itulah, akhirnya saya lihat era 2013-14 itu dunia musik kafe lagi berkembang di Kota Palu. Iya, itu eranya itu. Nah, karena alhamdulillah punya basic musik, punya basic musisi, bisa nyanyi lah saya. Alhamdulillah gabunglah dengan teman-teman seni. Dipanggil lah, itu dulu Taman Budaya namanya, Golni. Akhirnya disuruh gabung, sempat ikut Pekan Budaya Nasional, ikut Teater Nasional. Nah, mulai dari situ saya sudah pulang dari situ, saya sudah geluti dunia musik. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang. Hidup ya Kak? Iya, alhamdulillah hidup dari musik. Jujur, saya ini pekerjaan lain tidak ada. Selain, kalaupun influencer, ya sekali-sekali lah. Tapi lebih ke dunia musik sih. Jadi pengamen lah, pengamen jalanan. Pengamen jalanan tapi menghasilkan. Alhamdulillah bisa jadi bisa dipakai makan lah. Amin. Kak Azwar, melihat daripada musisi itu sendiri, Kak, kategori musisi profesional itu sebenarnya harusnya seperti apa? Apa cuma sekedar menyanyi, mengisi kekosongan, atau stay sampai sekarang seperti Kak Azwar? Kalau bicara soal profesional, ini sudah luar biasa ini. Kalau sudah di kalimat profesional ini berarti masalah sejahtera ini. Kalau sudah pro berarti musisinya sudah sejahtera. Jadi dari karyanya sudah dihargai. Dia bermusik dari bicara budgeting. Oh, sekali main sekian. Nah, ini sudah masalah kesejahteraan musisi. Kalau sudah bilang profesional, berarti sudah pro. Dia mulai dari karya. Dia punya karyanya muncul di platform, didengarkan, terus disukai banyak orang itu. Nah, terus juga secara budgeting dia diundang ke sana kemari. Masuk main di acara baik itu panggung besar maupun panggung kecil. Intinya dia sudah punya grade masing-masing, jadi punya harga lah, hidup lah dari. Jadi kalau terkait dengan event Kak Azwar, kenapa musisi itu harus memiliki harga yang lumayan signifikan? Apa alasannya? Karena kebanyakan saya mendapatkan isu nih Kak, terkhusus untuk musisi-musisi lokal ini ya. Adanya bicara masalah cuan itu tidak kurang proporsi menurut saya. Sementara menjadi seorang musisi, penampilan, itu kan tidak gampang, Kak? Iya. Di Palu itu sudah fenomena. Fenomena langka. Dan memang pada umumnya, hal ini yang selalu dikeluh kesah para musisi, para penggiat musik, para pengamen jasa apalah. Intinya itu yang saya bilang tadi, apresiasi, penghargaan, bicara masalah budgeting. Bagaimana kita mau sejahtera? Mereka tidak berpikir, ada yang biasanya buat satu acara ya, kita tidak sebut merek siapa. Ini banyak. Ketika dia mau buat hajatan ya kan? Anggap pernikahan, hajatan. Dia sewa gedung sampai puluhan juta. Ya kan? Terus juga sewa dekorasi lah. Itu mahal itu. Luar biasa. Bicara sampai puluhan juta juga. Anggaplah mungkin belasan juta lah. Terus cateringnya. Belum. Itu sampai berapa juta? Puluhan juta lah ya. Puluhan. Giliran musik. Berapa musiknya? Pengiringnya? Saya bilang 5 juta. Itu sudah lengkap sama penyanyi tambahan, kita ngeband apa segala. Wih, mahal sekali. Ya Allah. Jadi saya kadang, nah itu apresiasi itu. Mereka tidak sadar perlengkapan peralatan musik yang kami sediakan ini secara person ini. Itu kalau dari 5 juta dibagi berapa orang player itu tidak sampai. Tidak seimbang. Tidak mencukupi. Kami beli gitar. Dan gitar yang kami pakai itu gitar-gitar yang ya skala kelas lah. Ya tidak juga setara dengan artis, tapi bisa lah untuk kita hidup.
ya 3 juta ke atas lah Ya. sudah boleh pakai. Belum efeknya, belum style kami. Hmm. Perform kita punya pakaian. Pakaian. Jadi harus menarik juga kan. Ya. Terus harus parfumnya, sepatunya. Iya kan? Dan itu tidak gampang. Iya, tidak gampang. Ya. Ketika kita bicara masalah pengajuan sekian, mereka bilang mahal. Kan apa ya? Kalau katanya zolim sekali. Tidak match ya. Zolim, ya kan? Iya. Ya. Padahal di satu acara itu tanpa musik tidak akan hidup. Tidak akan hidup. Di mana saja. Di mana saja. Ya. Coba bayangkan kalau di acara seperti acara-acara umumnya kayak upacara lah tanpa 17 musik. Agustus. 17 Agustus, acara seremonial seperti PRJ lah. Ya. PRJ itu kita sebut, kita berkaca sama kota besar ya. Ya. Bayangkan kalau Pekan Raya Jakarta itu Aduh. tanpa musik coba. Lalu ciri khas suatu kegiatan itu tidak akan hilang tanpa musik. Musik. Ya. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Kak Azwar itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kritikan, boleh Kak? Iya. Atau masukan. Masukan ya terhadap ini para IO, WO. Ya. Terus yang buat acara, tolonglah hargailah kami sebagai musisi. Kadang kita dituntut juga, kamu harus bawa lagu ini ya, kamu harus lagunya seperti lagu-lagu barat ya. Ya. Pada umumnya lagu tentang kebahagiaan. Itu lagu barat itu, kalau lagu Indonesia, ya mungkin ya kita kultur kan. Ya. Tapi lagu barat ini kita berusaha untuk jadi profesional, untuk membawakan lagu itu, untuk bisa agar sampai ke audiens bahwa lagu ini perwakilan dari acara itu. Kayak misalnya hajatan orang merit, masa kita harus bawa lagu sedih pada saat orang gembira. Nah itu tuntutan. Kadang tuntutannya lebih ke profesional, tapi giliran masalah budgeting selalu jadi perhitungan. Ya, perhitungan. Dan itu terjadi bukan di secara masyarakat umum saja. Iya. Plus pemerintah juga pasti itu. Ya, mudah-mudahan lah ya dengan podcast ini kan. Ya. Yang mereka buat satu acara, khususnya apresiasi penghargaan terhadap para jasa musik ya. Baik itu karya maupun komersil, maksudnya jasa penghibur di acara-acara hajatan maupun panggung-panggung besar. Tolonglah, kami sangat berharap biar diberdayakan juga, agar kami juga bisa hidup lah sebagai jasa penghibur. Ini kan beberapa pekan ini Kak viral, ya sebelum kita closing nih Kak ini terkait dengan undangan daripada salah satu artis ya. Oh iya. Kita nggak usah sebut namanya, tapi bagaimana tanggapan daripada Kak Azwar terkait dengan artis yang datang untuk menghibur masyarakat Kota Palu itu harus seperti apa sih? Kalau secara pribadi dari saya sendiri, masukannya boleh, artis luar boleh. Tapi artis yang memang bisa diambil ilmunya menjadi inspirasi, kayak musisi-musisi besar yang berproses dan memang karya-karyanya sangat digemari, bahkan menjadi legend lah, menjadi legend. Ya boleh lah, seperti sekelas siapalah, seperti Ahmad Dhani, Iwan Fals, itu di penghujung, di puncak acara. Nah, selebihnya itu yang openingnya, yang mengisi sisi pembuka. Kalau bisa anak-anak lokal. Ada salah satunya band itu, salah satu band besar juga di Kota Palu. Banyak sih. Mereka sudah sempat tembus di Java Jazz, sempat tembus di Rock in Slebes, terus IMAX Internasional Bali. Itu ada sering juga tampil, tapi ya bicara seperti kembali lagi tadi penghargaan terhadap budgeting kesejahteraan teman-teman musik itu. Dan bukan cuma mereka, lagi ini saat ini banyak yang lagi berproses untuk berkarya. Nah, jadi teman-teman ya itu panggung yang tadi itu. Ya, apalagi slogan Ambaso kan. Aduh. Kita besarkan, kita punya anak daerah sendiri. Biar kita besar di negeri sendiri, biar tidak jadi penonton.
negeri sendiri. Kita bisa kalau saya maknai, saya orang Kaili asli. Nambaso itu artinya besar. Nambaso. Jadi ambillah yang musisi besar yang bisa menjadi inspirasi sekelas. Mereka bukan cuma bernyanyi, tapi mungkin ada sharing tentang musik sebelum dia tampil di penghujung acara. Luar biasa nih Kak. Iya, itu harapannya. Dan kalau bisa di saat sesi pengisi acara opening artis besar itu, kalau bisa karya kita sendiri yang sisipkan musisi-musisi lokal. Ya, musisi lokal dengan pengkaryaannya. Bolehlah lagu-lagu lain. Apalagi kemarin sempat viral masalah ini kan. Kalau kita bawa karyanya orang nanti kena royalti dan lain-lain. Itu. Kalau bisa ya karya sendiri. Iya, itu. Dan seorang musisi itu juga pasti dia punya karya. Kan? Bangga dengan karya. Bangga dengan karyanya sendiri. Dan masyarakat Palu, Sulteng, marilah kita cintai karya-karya anak daerah. Karena sekarang ini tujuan kami berkarya tidak lain. Untuk berusaha sehingga karya apapun itu sehingga setara dengan musisi-musisi daerah lain. Itu tujuan kami. Sahabat podcast ini kalau bicara masalah musisi nih Kak, waktu kita ini kayaknya panjang nih Kak. Tapi dari obrolan yang kami jalin bersama Kak Azwarjo ini banyak hal-hal yang bisa menjadi perhatian untuk pemerintah. Amin. Menjadi pemerintah, terus buat masyarakat lokal, daerah, bagaimana khususnya untuk mencintai kearifan lokal itu sendiri, Kak. Kak, untuk closing ini, Kak, mungkin Kak Azwar punya pesan buat adik-adik kawula muda yang mungkin sekarang lagi hot-hotnya mencintai daripada musisi itu sendiri. Ini kalau bicara musisi kan, nyanyi dan lain-lain. Mungkin Kak Azwar punya pesan kepada adik-adik. Buat khususnya masyarakat lah, pada umumnya masyarakat Palu baik Sulteng lah, berharap mari kita sama-sama mencintai karya kearifan lokal kita, dan anak-anak Palu, anak-anak Sulteng itu musisinya tidak kalah jauh dengan musisi-musisi luar. Bahkan di kota besar sana di Jakarta, musisi Palu itu disegani dari player-player musiknya. Mereka dari band pub ke pub lah, pengisi acara lah. Palu ini kan banyak jebolan artis. Sekarang ini sudah bukan cerita ini ya. Sudah itu fakta. Iya, fakta. Jadi kalau bukan kita, siapa yang saling support? Kita saling support, kita cintai. Ayo dengarkan. Banyak teman-teman lagi berproses untuk karya. Sudah keluar di platform, kita bisa dengarkan digitalisasi, ada Spotify, ada YouTube. Jangan lupa hanya dengan cara like, subscribe, terus juga repost ya. Ada karya-karya teman-teman yang lagi hits. Kita saling support. Ya itu harapannya. Dan yang paling akhir pemerintah, saya tekankan ke pemerintah. Kasihlah panggung, kami butuh panggung ekspresi, panggung karya, sehingga karya-karya kami bisa kami luapkan. Kami tampilkan. Ini luar biasa nih Kak Azwar, dan tentu saja sahabat podcast ada kata-kata yang saya bisa ambil dari penutup daripada percakapan saya dengan Kak Azwar, yaitu kalau bukan kita siapa lagi. Iya, betul. Terima kasih Kak Azwar. Sudah mampir di ruangan podcast Beta Carita Palu dengan segala kekurangannya nih Kak. Iya, saya ini satu penghargaan ini. Luar biasa, kehormatan saya bisa tampil di sini. Saya bukan siapa-siapa yang bisa hadir di sini, Masya Allah. Insya Allah Kak, dalam kesempatan kedepannya nanti kami bisa undang lagi Kak Azwar. Amin. Untuk membahas terkait dengan perkembangan musisi yang ada di Kota Palu. Dan tentunya sahabat podcast, inilah cerita saya bersama Kak Azwarjo. Dan kita akan kembali ke podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.